Bahkan saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Bahkan saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Bahkan saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Bahkan saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Bahkan saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Tolak sawit karena tanah dirampas, hutan dihancurkan, dan hidup mereka dipertaruhkan. Prabowo justru berbicara soal penanaman sawit. Dan ironisnya, para pendukung Gibran sibuk membangun opini murahan, mempertontonkan ekspresi wajah Gibran, jabatan yang lahir dari pelanggaran kode etik berat ini, seolah-olah dia tidak setuju. Kan nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit. Ini politik paling pengecut, mengganti sikap dengan mimik, mengganti keberanian dengan tafsir wajah. Kalau benar menolak, bersuara. Kalau benar beda, lawan kebijakan itu secara terbuka. Faktanya nihil. Diam adalah persetujuan. Ekspresi kosong bukan perlawanan. Mereka sama saja. Satu bicara soal perampasan, satu lagi membisu menikmati kekuasaan. Ini pembodohan politik. Papua dijual, rakyat ditipu, dan pendukung fanatik bertepuk tangan sambil pura-pura kritis. Pantesan mereka punya nama Gibran. Gila beneran, bangsa. Jadi apa kalah slang sakit hati kalah pilpres, HTI, FPI, Wahabi, anak Abah, anak Banteng, atau anak Kebo? Tapi satu yang pasti, slang nggak berada di barisan kelompok orang-orang goblok yang senang dapat bansos dan kaos. Aneh banget. Slang ngeluarin lagu baru nih, judulnya Pupu Papa. Gue dengerin enak banget lagunya, dan gue langsung jatuh cinta sama lagunya. Tapi di satu sisi banyak banget yang marah. Orang ngapa itu marah? Kan judulnya Republik Pupu Papa. Emang Pupu Papa siapa? Kita marah sih, pakai banding-bandingin ini sama slang. Ya justru bagus dua-duanya lah, karena legend dua-duanya. Ini kan cuman lagu, judulnya Pupu Papa Republik. Kenapa lu yang pada marah? Emang Pupu Papa siapa? Kalau lu marah, berarti lu tahu dong siapa Pupu Papa. Gue tanya sama lu, coba dong kasih tahu gue siapa sih Pupu Papa sebenarnya. Kalau lu pada marah selain ngeluarin lagu Republik Pupu Papa, gue malah seneng sama lagunya. Enak soalnya didengarnya. Medan banget lo. Yang terakhir soal Pupu Papa. Pupu Papa itu, Pak Elvira dan seluruh pemirsa itu, 99,9% pasti dia. Sudah ada datanya semua, clear. Dan ini saya pernah jawabkan, hanya belum muncul bukunya aja. Nanti ada muncul tuh Gibran White Paper, gitu. Ada juga nanti ya gitu. Jelas betul itu semuanya. Mulai dari akunnya dia, kemudian hubungannya. Kalau kita buka dengan analisis, itu apa crowd yang ada, jelas betul hubungannya, bahkan dia masuk situs porno berapa kali. Ada semua. Dan itu related dengan apa? Kelakuan yang dilakukan setelah dia jadi wapres pun ada. Kenapa? Ini mungkin yang jadi syarat. Baru kali ini ada akun resmi wakil presiden di Indonesia yang mengikuti atau follow akun judi online.
Bukan hanya satu judi online, 3 akun judi online diikuti oleh Wapres. Dan dengan enaknya, satu Wapres menjawab, sudah unfollow kok. Enak aja. Itu kayak orang nyuri, dan kemudian tiba-tiba udah kami kembaliin. Ya karena ketahuan. Kayak Sylvester. Begitulah, gitu. Artinya apa? Udah keluar, ini terpidana, tahu-tahu ngumpet sekarang ya. Sampai tadi PK alasannya sakit ya. Kalau dia nggak ketahuan dia terpidana, ya, wah dia mungkin masih keluar-keluar, masih jadi narasumber di sini. Oke, kalau sadar berarti Oh iya, sudah memenuhi. Oh, itu sudah memenuhi. Dan apa? Baru kali ini ya, saya quote pendapat seseorang yang sempat mengatakan, Gibran adalah wapres terbaik yang pernah lahir di dunia akhirat. Kan ada gitu, kata Indonesia juga. Katanya gitu, ya mungkin dia kepikiran gitu, mungkin karena sudah gak jelas pikirannya habis di depan DPR dikebukin waktu itu dia ya ngomong gitu. Ya, dia akhirnya ngomong gitu, pasti. Baru kali ini, Mbak Elvira, ada wapres yang belum beberapa bulan sudah mau dimakzulkan di Indonesia baru kali ini. Ya, dan itu ya nyata lah, kelakuan-kelakuan sederhana saja nampak kemarin. Sudah jelas yang namanya protokol, pakaian resmi ke negara Indonesia. Ya, Bang Doli juga tahu, saya juga tahu. Yang namanya resmi itu pakai kopiah, pakai pejis. Semua pakai pejis, kecuali dia. Oke, baik. Ya, dan kemudian baju juga. Semua pakai warna yang sama, dia pakai batik. Kalau mau nyeleneh bukan di situ caranya. Oke, Kita nggak butuh orang nyeleneh, kita nggak butuh orang aneh, kita Mas butuh Pangeran. wapres yang berwibawa dan bertanggung jawab. Oke. Jadi ada akun-akun yang bekas teman gua ini. Sekarang itu dia kan masuk partai Gajah Gempor ya. Lo lihat video-videonya sekarang. Menyerang-nyerang presiden. Yang bilang presiden kalah sama ormas lah. Yang bilang presiden itu ada arahan boy. Ingat boy, itu ada arahan boy. Gua berpikir nanti ya. Feeling gua nih. 2029. Belimbing sayur akan maju sendiri, ya. Karena ada arahan mereka itu ya, yang akun-akun TikTok, ya akun kecil sih, cuman gayanya aja segede. Itu yang kawan-kawan yang dulu gua ajak. Jadi dia itu udah mulai menyerang-nyerang Pak Presiden. Gue ingat itu pasti ada arahan, karena sebab 2029 Belimbing sayur akan maju sendiri dan gandengan sama siapa lagi tuh gua nggak tahu dah. Ya, ingat, bahaya ini guys, ya. Atau nanti jangan sampai Pak Presiden gak nyampe 2029 ini. Hati-hati juga. Musuh dalam selimut kan kita nggak tahu kawan. Soalnya gue ingat betul, ketika ada arahan, itu narasinya plus belok guys. Ya kan gue pernah di dalam. Oke, sekian dulu ya. Itu, nanti ada cerita selanjutnya, oke? Gibran, baru kemarin pisan gue salut sama lu ngomong bahasa Inggris lancar banget kata gue. Walaupun pakai teks juga nggak masalah itu mah. Tapi udah ngaco lagi baik kata gue. Yang konsisten apa orang mah, kan lu jadi kena hujat lagi baik. Nih lu lihat videonya nih. Mungkin kita dari pelajar, Pak, minta nasihat bagaimana kita menjadi pelajar khususnya di Afrika Selatan di dalam agama. Akhirnya nanti kita sudah pulang ke Indonesia sumbang apa? Beri itu Indonesia. Sekarang ini ya, Indonesia itu diperhitungkan. Ya kadang-kadang ada kepala negara itu yang malah nyamperin kita, bukan kita yang nyamperin mereka yang nyamperin kita. Jadi Tuh lu udah lihat kan videonya, orang ngomong kemana ngaco kemana. Buat kata ditanya A, jawabnya Z. Titip apaan nih, titik kebo sarung. Dia madat banget lo. kemarin saya Kemarin kemana Mas Gibran? minggu lalu Kemarin atau minggu lalu? Ya udah, kemana Mas? saya ke Salatiga. Oh, ke Salatiga ya Mas. Ngapain Mas? Kita ke salah satu sekolah ya. Ngapain Mas Gibran ke sekolah Salatiga? Mereka menerima MBG sekaligus menerima pil penambah darah. Pil penambah darah ya Mas? Oh iya ya, biar anak sekolah tidak darah rendah ya Mas. Ini sangat penting sekali. Iya Mas, bener itu penting. Biar anak sekolah tidak darah rendah. Karena mereka kan darah muda, kata Bang Haji Roma Irama. Dan pastikan anak-anaknya meminum obatnya. Tuh, dengarkan anak-anak sekolah se-Indonesia. Harus minum pil penambah darah. Ini perintah dari Mas Gibran. Lalu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. Permisi Mas Gibran. Mas Gibran itu kan wakil presiden, bukan bidan. Kenapa mengurusi kehamilan? Pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga MPASI.
dan juga pemberian imunisasi lengkap. Mas Gibran, saya bingung dengan pidatonya Mas Gibran. Saya bukan Mas Gibran, Pak. Ada apa, Pak? Kalau murid SD diberikan vitamin dan pil tambah darah, saya sangat setuju. Tapi ketika disebutkan tentang periksa kehamilan minimal 6 kali bagi anak SD, ini perlu dipertanyakan. Apakah anak SD sudah boleh melakukan hubungan seksual? Atau mungkin mereka bebas untuk melakukan itu? Ya nggak tahu, Pak. Coba saya tanyakan ke Mas Gibran ya. Permisi, Mas Gibran. Apakah anak SD boleh berhubungan seksual? Terus pil penambah darah itu diminum setelah atau sebelum berhubungan seksual? Setelah berhubungan seksual ngapain, Mas? Saya mau mandi dulu di hotel ya. Gua rasa semua partai malam Senin di Sekumpul. Sejumlah habaib mulai tiba di Kalsel untuk hadiri pelaksanaan 5 Rajab di Sekumpul Martapura. Polda Kalsel siagakan pengamanan ketat untuk pengajian rutin malam Senin di Sekumpul. Menjelang pengajian rutin malam Senin momen 5 Rajab yang berpusat di kawasan Sekumpul Martapura, suasana religius di Kalimantan Selatan mulai terasa dengan kehadiran sejumlah tokoh agama dan habaib dari berbagai daerah. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan pun telah menyatakan kesiapannya untuk mengamankan jalannya rangkaian kegiatan tersebut. Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi mengungkapkan bahwa salah satu tokoh yang telah tiba adalah Habib Lutfi. Beliau menyempatkan diri untuk singgah di Mapolda Kalimantan Selatan sebelum melanjutkan agenda ziarah ke kawasan Sekumpul. Selain Habib Lutfi, beberapa habaib juga telah hadir di Kalimantan Selatan untuk hadir di Sekumpul Martapura. Kegiatan momen 5 Rajab, salah satunya Lutfi hari ini tiba, dia sempat singgah ke Polda, selanjutnya ziarah ke Sekumpul. Beliau datang pagi tadi dan sore ini. Soal pengamanan kami sudah gelar pasukan semua. Seperti kemarin Pak Kapolda sudah apel pasukan bersama, terus kemudian tactical floating, pembagian tugas. Dan hari ini besok kami akan dapat pengecekan melalui pesawat udara, melalui helikopter untuk mengecek arus lalu lintas yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya yang menuju lokasi tersebut. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para jemaah serta tamu VIP, Polda Kalimantan Selatan telah melakukan serangkaian persiapan matang, di antaranya melakukan gelar pasukan, pantauan udara hingga menyiagakan ribuan personil di titik-titik strategis di lokasi kegiatan. Masyarakat dan para jemaah diimbau untuk tetap tertib dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama dalam kegiatan pengajian rutin malam Senin 5 Rajab di Sekumpul.
dari zuriat Rasulullah. Ibnu Ubaidillah, Ubaidillah inilah adalah anak daripada Ahmad bin Muhajir nang umpat hijrah dari Basrah ke Madinah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Yaman, masuk di Husaysiyah, lalu di Hadramut. Husaysiyah meninggal Ahmad al-Muhajir, Ubaidillah meneruskan sampai di Hadramut meninggal Ubaidillah, anaknya bernama Alwi, maka inilah yang ditarik. Maka Alwi ini anak matinya ditarik. Matinya ditarik Alwi. Alwi inilah satu-satunya, bukan dua, tidak ada saudara, satu aja. Alwi inilah yang melahirkan seluruh dunia daripada zuriat Rasulullah. Ia disuruh ada disebut al-Bahlawi. Ibni Alwi, Ibni Muhammad, Ibni Alwi, Ibni Ubaidillah. Alwi inilah yang awal-awal ditanam di Tarif. Yang awal-awal ditanam di Tarif dari zuriat Rasulullah. Ibnu Ubaidillah, Ubaidillah inilah adalah anak daripada Ahmad bin Muhajir yang umpat hijrah dari Basrah ke Madinah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Yaman, masuk di Husaysiyah, lalu di Hadramut. Husaysiyah meninggal Ahmad al-Muhajir, Ubaidillah meneruskan sampai di Hadramut meninggal Ubaidillah, anaknya bernama Alwi, maka inilah yang ditarik. Maka Alwi ini anak matinya ditarik. Matinya ditarik Alwi. Alwi inilah satu-satunya, bukan dua, tidak ada saudara, satu aja. Alwi inilah yang melahirkan seluruh dunia daripada zuriat Rasulullah. Ia disuruh ada disebut al-Bahlawi. Membatalkan nasab Bahlawi itu secara kacamata syara dan ilmu nasab saja mereka itu salah. Masa ahli nasab saja sedunia nggak ada yang membatalkan? Masa ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya hebat, mujtahid mereka dari dulu gak ada yang membatalkan. Tiba-tiba bahwa mereka yang membatalkan nasab Bahlawi itu sesat. Mereka yang membatalkan nasab Bahlawi itu secara kacamata syara dan ilmu nasab saja mereka itu salah. Masa ahli nasab saja sedunia gak ada yang membatalkan? Masa ulama-ulama terdahulu, hatta ulama-ulama Nusantara yang keilmuannya hebat, mujtahid mereka dari dulu gak ada yang membatalkan. Tiba-tiba sekarang ada yang membatalkan. Hah? Apakah keilmuan Anda lebih hebat kepada keilmuannya Syekh Nawawi, keilmuannya para ulama-ulama terdahulu? Apakah Anda punya ilmu kasyaf dan karomah seperti beliau-beliau? Ya? Apakah Anda punya ilmu nasab seperti para ahli nasab yang kalibernya internasional? Gak ada yang membatalkan. Fahami. Ngomong. Ulama ngomong. Kalau Buya udah ngomong. Dan sekarang ngomong lagi. Ya. Dia udah ngomong. Sekarang ngomong lagi. Ya. Bukan cuma yang membatalkan, walaupun itu kiai, wah itu alim, itu kiai, sesat.